Shalom. Saudara pernah ngalamin gini enggak? Saudara tolong seseorang, terus orang itu yang ditolong malah udah jadi, tapi enggak balas apa-apa sama kita. Pernah ngalamin enggak? Pasti pernah ya ngalamin ya. Nah, si Daud juga ngalami. Kita baca aja supaya jelas ya. Kita buka di 1 Samuel pasal yang ke-25. 1 Samuel pasal yang ke-25. 1 Samuel pasal yang ke-25 kita baca ayat 21 sampai dengan ayat 22. 1 Samuel 25 ayat 21 sampai dengan 22. Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih lagi daripada itu, jika ku tinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Daud itu karena dia dulu dia tuh diuber-uber sama Raja Saul, jadi dia lari, akhirnya pada suatu hari dia berkemah dekat sama peternakannya Nabal. Di sana dia ikut menjagain. Dulu pertama kali Daud lari, dia punya pasukan 400, tapi di sini pasukannya udah tambah jadi 600 orang. Rampok, siapa yang berani lawan 600 orang? Enggak berani, dijagain. Peternakannya Nabal tuh dijagain. Ada serigala, mereka bawa panah. Jadi tidak ada satu kambing domba apapun yang hilang. Sampai pada suatu hari Nabal mengadakan pengguntingan bulu domba. Biasanya kalau di Israel pengguntingan bulu domba itu disertai dengan pesta. Sudah pesta, Daud kirim 10 anak buahnya ke sana. Anak buah Daud datang ke Nabal, dia bilang, Pak Nabal, anakmu Daud minta apa aja lah yang mau dikasih boleh. Dah sesuka hatinya. Coba tanyain sama gembala-gembalamu, kami tidak pernah ganggu, malah kami jagain. Tidak ada satu kambing domba yang hilang. Ya Nabal itu memang bebal, harus kasih aja beres. Dia enggak, dia bilang siapa Daud? Siapa dia? Sekarang ini banyak pelarian dari tuannya. Ngapain aku ngasih makan pelarian? Lebih baik aku ngasih makan anak buahku sendiri. 10 anak buah Daud itu pulang kasih kabar, Daud marah. Kurang ajar kayak tadi. Percuma aku jagain, gak ada gunanya. 400 pasukan disuruh nyandang pedang, sampai matahari terbenam, semua laki-laki mau dibunuh semua di sana. Cuma gara-gara apa? Gak dikasih makan. Dia jagain, cuma minta makanan gak dikasih, semua laki-laki mau dibunuh semua. Coba bandingin pada waktu dia mau dibunuh sama Saul. Daud lagi mau dibunuh sama Saul 2 kali kalau nggak salah. Dia dapat kesempatan. Saul buang air besar, tinggal ditekep, potong kepalanya langsung bisa. Dia nggak mau. Dia bilang aku nggak akan pernah jamah orang yang pernah diurapi Tuhan. Lagi dia mau dibunuh, dia bisa jaga hati. Tapi lagi sama Nabal, cuma nggak dikasih makan, semua laki-laki mau dibunuh. Coba. Makanya hari ini jangan mencari keadilan dengan cara sendiri. Itu tema khotbah saya pagi hari ini. Jangan mencari keadilan dengan cara sendiri. Bagaimana caranya sekarang supaya kita tidak mencari keadilan dengan cara sendiri kayak Daud tadi? Coba laki-laki semua mau dibunuh semua karena dia merasa disakiti. Jadi dia mau cari keadilan dengan cara sendiri. Itu kayak gitu. Bagaimana caranya supaya kita tidak mencari keadilan dengan cara sendiri? Kita buka Alkitab kita di Amsal pasal yang keempat. Amsal pasal yang keempat. Kita baca ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita disuruh menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Yang dijaga dengan segala kewaspadaan dari seluruh Alkitab, itu cuma hati.
Maka dikatakan jagalah hatimu dengan seluruh kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati ini, jangan sampai sakit. Kalau hati ini udah sakit, nanti yang keluar kematian. Bukan kehidupan, tapi kematian. Makanya harus dijaga hati ini. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan? Ada yang tahu? Kita sering dengar ayat ini. Sekarang bagaimana caranya menjaga hati dengan segala kewaspadaan? Kita belajar. Kita buka Alkitab kita lagi di Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal yang ke-11, kita baca ayat yang ke-34. Lukas 11 ayat 34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Jadi bagaimana menjaga hati dengan segala kewaspadaan? Yang pertama, mata. Mata ini harus jadi filter. Sesuatu yang masuk dalam mata ini harus diubah jadi positif. Sehingga kalau masuk di hati itu sudah tidak menyakitkan. Amin saudaraku. Jadi mata ini harus jadi filter. Sesuatu yang negatif masuk mata harus diubah jadi positif. Kalau tidak, hatinya jadi yang keluar dari hati nanti kematian. Contoh kayak Daud. Waktu itu Alkitab mengatakan pada waktu raja-raja berperang. Daud enggak perang. Dia suruh Yoab sama Abisai, panglimanya dia suruh perang. Dia enak-enakan di istana. Waktu itu dia lagi tidur siang, sore-sore dia bangun, dia jalan-jalan di atas sotoh. Sotoh itu loteng. Lagi jalan lihat-lihat di loteng, dia lihat ada satu wanita cantik dan seksi sedang mandi, telanjang bulat. Saya nggak tahu itu kok bisa kelihatan dari atas itu loh. Mungkin itu Batsheba itu rumahnya Batsheba itu kamar mandinya lagi direnov. Mungkin selaku. Lah nggak ada gentengnya itu bisa kelihatan dari mana coba? Lagi direnov, pikirnya siapa sih mau ngintip? Ada Daud di atas. Begitu dia lihat, matanya ngelihat yang negatif. Mengingini. Dilihatnya nih istri dari salah satu anak buahnya yang sangat setia sama dia. Nggak peduli kalau udah makanya kalau mata ini nggak jadi filter, masuk ke hati, jadi jahat hatinya. Dia lihat, dia mengingini. Akhirnya ditiduri. Ditiduri, dilihatnya itu kalau Alkitab mengatakan dia barusan selesai dari haid. Biasanya wanita kalau selesai dari haid itu tidak bisa hamil. Ini karena ada Tuhan. Saudara. Melakukan hubungan satu kali hamil. Dilihatnya barusan haid. Makanya hati-hati, jangan suka jinah. Nah nanti Tuhan yang ngamuk loh saudaraku. Nah ini kayak gitu. Akhirnya hamil, dikasih tahu aku hamil. Suaminya suruh datang ke sini biar pikirnya dari perang, suruh dikasihin ke istrinya supaya dia tidur sama istrinya, nanti yang disalahin kalau dulu belum ada pemeriksaan DNA. Jadi orang nggak tahu tuh anaknya siapa. Ya sudah, ternyata suaminya suami yang hebat. Dia bilang orang lain teman-temanku semua, tuanku panglima lagi bertempur, masa aku tidur sama istriku? Dia nggak mau pulang. Akhirnya sama Daud disuruh pergi lagi, dibawain surat. Suratnya bilang, kamu ini biar dia taruh di garis depan yang paling banyak musuh. Terus semua anak buah ditarik biar dia mati, dibunuh. Mata. Kalau tidak dijaga mata ini sesuatu yang negatif masuk mata, bukan kehidupan yang keluar, tapi kematian yang keluar. Makanya hari ini yang terutama yang laki-laki, jangan suka nonton film-film wanita kekurangan kain. Wanita kekurangan kain ditonton. Nah, sudah pikirannya jorok, pikirannya cabul, terus onani. Kalau enggak pergi ke pelacur, kalau enggak lagi
menghamili pacarnya. Kenapa? Otaknya cabul. Kenapa? Hatinya enggak dijaga. Maka mata harus jadi filter. Sesuatu yang negatif masuk mata diubah jadi positif. Amin. Amin. Makanya di Ibrani 12 ayat yang kedua dikatakan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya mata kita tuh disuruh ngelihat ke firman Allah. Itu yang bisa bikin hati kita jadi kudus. Amin. Kalau saudara mau jadi orang kudus, cuma disebut orang kudus gampang. Tinggal aja di kota kudus. Nanti dipanggil orang kudus, tapi hidupnya pasti enggak kudus. Yang kedua, bagaimana kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan? Kita buka di Ayub pasal yang ke-12. Ayub pasal yang ke-12. Ayub pasal yang ke-12 kita baca ayat yang ke-11. Ayub 12 ayat yang ke-11. Bukankah telinga menguji kata-kata? Seperti langit-langit mengecap makanan. Telinga itu mesti menguji kata-kata. Artinya mata dan telinga itu harus jadi filter. Sesuatu yang negatif masuk mata diubah jadi positif. Sesuatu yang negatif masuk telinga juga harus diubah jadi positif. Amin saudaraku. Amin. Nah, jadi makanya kalau mata dan telinga ini jadi filter, itu baru kita bisa menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Contoh ya, ini contoh. Ada seorang suami di kantor dimarahin sama bosnya. Bosnya yang salah nih, tapi sampai ada kata-kata, the boss is not always right, but then he is the boss. Artinya, bos itu enggak selalu benar, tapi karena bos, benar terus jadi. Jadi, enggak mau disalahin kan. Kamu nih yang salah, tahu enggak? Dia mau ngomong, nanti dikeluarin. Nyari kerjaan, susah. Jadi dia, iya pak. Tahu enggak nih kamu yang salah? Iya pak, dalam hati. Aduh, ini kalau enggak bukan bos gua nih, udah gua gebukin sekalian. Tapi dia enggak berani, iya pak, tapi hatinya panas, karena enggak jaga hati. Nah, pulang ke rumah dengan hati panas. Makanya kita harusnya laki-laki jangan bawa persoalan kantor ke rumah tangga. Kalau pulang ke rumah tangga bawa berkat. Amin selaku. Jangan persoalan kantor dibawa ke rumah tangga, ini dibawa ke rumah tangga. Lah istrinya kan enggak ngerti. Lagi datang dia bilang, papa udah pulang. Papa mau dibikinin apa nih, mie goreng atau nasi goreng? Oh, dia lagi ngamuk. Istrinya kan nggak tahu. Lagi dibilang mau dibikin nasi goreng atau apa? Diam lu, dasar lu goblok. Wanita-wanita kalau digituin gimana? Nggak usah takut, ada saya di sini. Ayo. Sakit nggak? Ya sakit dibilang goblok. Diam lu, dasar goblok, kurang ajar. Ditanya benar-benar bilang goblok, kamu itu yang super goblok. Jadi berantem gak? Karena yang masuk ke hati itu menyakitkan. Makanya mata dan telinga harus jadi filter. Kata-kata yang masuk diuji. Yang negatif dibuang, yang positif dimasukin. Harusnya kayak gini. Lagi dibilang, diam lu, dasar goblok. Jangan ngomong, kalau ngomong tambah ditabokin nanti malahan. Diam. Tapi doa dalam hati, Tuhan aku mengucap syukur, kau memberi aku seorang suami yang terbaik, suamiku sedang memberkati aku dikatakan istri paling pintar di muka bumi. Gobloknya diubah jadi pintar. Jadi yang masuk ke hati itu pintar, bukan si goblok. Telinganya jadi filter, gobloknya dibuang, pinternya yang masuk. Amin. Amin. Walaupun ini nggak bisa kalau saudara nggak latihan loh. Harus dilatih. Itu kalau dibilang goblok masih mending. Lagi tanyain, Pak mau dimasakin nasi goreng atau mie goreng? Diam lu, dasar lu kuntilanak. Ayo, istri-istri dibilang kuntilanak. Diam, kurang ajar. Ditanyain benar-benar bilang kuntilanak. Ngaca kamu tuh lu gondorwo. Nah lu tahu berantem gak tuh? Berantem karena hatinya yang masuk sakit. Harusnya
diuji kata-katanya, difilter. Lagi bilang, diam lu, dasar kuntilanak. Dalam hati berdoa, Tuhan aku mengucap syukur. Kau memberi aku seorang suami yang terbaik. Suamiku sedang memberkati aku dikatakan malaikatnya Tuhan. Loh, diubah. Si kuntilanak diubah jadi malaikat, jadi enggak sakit. Walaupun tidak langsung, harus latihan. Amin saudaraku. Amin. Itu harusnya begitu makanya. Nah, saya pun bisa ngomong begitu karena saya pun juga ngalami. Kalau sekarang sudah terlatih, lagi saya mulai latihan. Pada suatu hari, kejadiannya memang udah lama ya, jadi waktu itu memang saya lagi latihan. Ada seorang teman datang ke rumah, dia bilang, Drew, kamu kan penginjil, saya dulu belum pendeta, saya itu masih penginjil karena saya suka nginjil sampai kemana-mana. Kamu kan penginjil, tolonglah, omku tuh loh, tolong diinjili. Saya bilang tulis namanya, alamatnya, nanti saya mesti doa dulu. Ya tulis, terus kita ngomong-ngomong sebentar, ya udah. Saya berdoa sama Tuhan. Saya berdoa, saya minta jiwanya. Saya nggak mau cuman datang penginjilan, cuman gitu-gitu, nggak mau. Saya kepingin yang, kalau penginjilan itu mesti ada mujizat, jadi saya doa dulu. Sampai Tuhan bilang, saya nggak tahu berapa kali saya doa puasa, 3 hari 3 malam nggak makan, nggak minum. Beberapa kali, baru Tuhan bilang, nanti sore kamu datang ke rumah itu. Saya datang ke sana. Saya ketok-ketok, yang buka seorang bapak-bapak, saya tanya, bapak ini ada, oh itu saya sendiri, kamu siapa? Saya bilangin, saya ini teman keponakannya dia. Lah terus kamu kesini mau ngapain? Saya mau ngomong-ngomong tentang Tuhan Yesus, saya bilang begitu. Ngomong-ngomong tentang Tuhan Yesus, sini masuk. Dia ambil teh manis, terus dia ambil roti-roti kecil, saya disuruh makan dulu, suruh minum dulu, terus gimana, Yesus tuh gimana gitu. Saya ngomong, teman saya tuh nggak ngasih tahu. Kalau teman saya kasih tahu, saya nggak berani ngomong, saudaraku. Ternyata kata-kata yang keluar tuh berkata-kata dengan hikmat. Saya nggak ngerti. Jadi saya ngomong aja Tuhan Yesus begini-begini, akibat kalau nggak punya Tuhan Yesus, seorang laki-laki wah bisa kasar sama istri, bisa mukul istri, bisa pergi ke pelacur, wah begini, begitu, wah judi. Ternyata orang itu seperti itu. Lah saya kan nggak tahu saudaraku, kalau teman saya kasih tahu saya nggak berani ngomong. Saya ngomong aja dengan enak, orangnya ngamuk. Kurang ajar kamu ya, kamu tuh siapa? Saya kaget. Lah saya pikir nggak ada apa-apa, dia ngamuk-ngamuk. Saya dituding kamu tuh penginjil goblok. Saudara jadi saya kira-kira gimana? Bohong masuk neraka. Saya petarung saudaraku. Saya seorang karateka, saya dari Kyokushinkai dan 2, dan saya juga petinju. Waduh, hampir saya hajar. Tapi saya ingat, nanti kalau tak pukul, nanti di koran ditulis seorang penginjil mukuli orang. Waduh, berabe lagi. Terus saya ingat, mata dan telinga harus jadi filter. Saya belajar, dia bilang, penginjil goblok. Dalam hati saya bilang, Tuhan aku mengucap syukur, orang ini bukan orang jahat, tapi orang ini orang baik, sedang memberkati aku dikatakan penginjil paling pintar di muka bumi. Oh. Udah gitu, bukan cuma gitu doang, minggat! Saya digituin kurang ajar, kayak ngusir setan dulu. Minggat kamu! Saya kan jalan pelan-pelan, didorong kurang ajar enggak? Hampir saya kasih usiru mawasigeri, tendangan putar itu. Oh tak itu kasih tendangan putar, giginya copot semua. Hampir ingat lagi. Filter. Waduh ya sudah. Saya didorong, sampai keluar saya didorong lagi. Pintunya digabung. Masa bodoh, itu pintunya dia sendiri yang rusakkan pintu dia juga. Saya di luar, saya ingat kata-kata Tuhan Yesus, kebaskan debumu. Kebasin debu-debunya. Saya pulang, sudah. Enggak semudah itu. Di jalanan, iblisnya ngomong si setan. Kamu petarung, masa mau dikatain goblok? Jotos saja, bisa panas lagi, kurang ajar. Jotos. Tapi ingat lagi, Roh Kudus kasih ingat. Filter. Waduh iya, filter. Penginjil paling pintar. Bentar lagi, gobloknya datang lagi. Enggak semudah itu. Perlu latihan.
Amin, saudaraku. Sampai kira-kira malam selesai, saudara. Sudah saya bisa lewatin. Wah, sudah saya percaya dia bukan ngomong goblok, tapi dia ngomong saya itu pintar. Sudah. Malam-malam saya doa, habis baca Alkitab saya doa. Tuhan ngomong gini, Andrew, besok jam segini kamu datang lagi ke sana. Saudara, jadi saya kira-kira gimana? Ini yang ngomong siapa ya? Tapi saya tahu itu pasti Tuhan. Tapi mau alasan. Aduh Tuhan, yang benar aja toh Tuhan. Kemarin habis diusir, masa besok saya datang lagi? Aduh yang benar toh Tuhan, masa saya suruh datang lagi? Saya masih nawar-nawar. Tapi Tuhan bilang besok kamu datang lagi ke sana. Saya tadinya sudah nggak mau datang, tapi saya ingat bahwa kita ini semua yang ada di sini tidak ada yang bos, semuanya hamba Tuhan. Makanya kita harus punya hati seorang hamba. Bukan hati seorang bos, tapi hati seorang hamba. Amin selaku. Akhirnya saya sadar, saya ini hamba. Hamba itu kata-kata yang lebih sopan. Semestinya harusnya apa? Budak. Kita ini budaknya Tuhan. Tidak punya apapun. Dia bilang tidak mau, tidak bisa. Budak itu harus nurut. 100% nurut sama tuannya. Itu namanya budak. Itu harus begitu. Saya sadar. Saya bilang, ya Tuhan, aku hambamu. Ya sudah, semestinya aku tidak mau. Tapi karena engkau yang suruh, ya sudah, aku mau. Besok sore saya ke sana. Mau masuk rumahnya. Itu kan ada gate itu apa namanya? Pagar. Pintu pagarnya itu kebuka. Jadi saya tinggal masuk. Mau masuk, loh kemarin habis dimaki-maki. Saya datang lagi nanti kalau diludahin. Nanti kalau dilempar asbak. Kita pikirannya udah negatif dulu soalnya. Nah itu loh. Lagi saya mau masuk, nggak jadi, balik lagi. Saya pikir aduh Tuhan, ntar kapan-kapan aja lah. Tuhan tuh ngomong sama saya, loh kok kalah sebelum bertanding. Hah, kalah, balik lagi. Masuk. Masuk, sudah nih. Mau ngetok, masih saya lama-lamain. Saya duduk dulu, nguncinya pelan-pelan. Udah kunci, masukin ke kantong kuncinya, masih duduk lagi di sepeda motor. Tuhan bilang ketuk. Saya ke sana, udah tinggal ngetuk nih. Aduh, mau ngetuk tuh lo berat nih, bukan main. Aduh, nanti kalau diludahin, nanti kalau dilempar asbak, kita pikirannya negatif itu loh. Akhirnya saya ketok, lagi saya ketok pertama, itu orang itu persis ada di situ. Lagi saya dibuka, saya kaget, dia kaget. Coba lagi langsung dibuka tuh, coba apa nggak kaget tuh? Saya kaget, dia kaget. Terus dia bilang, aduh Andrew, sorry ya, kemarin aku loss of control. Bisa begitu. Tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Dilempar asbak, diludahin. Makanya kita jangan berpikir negatif. Kita tuh berpikir negatif dulu tuh. Aduh sorry ya Drew, kemarin aku loss of control. Saya digandeng, sini duduk. Kalau kemarin teh manis, hari itu es sirup yang keluar. Coba, makanan kecil suruh makan dulu, terus saya minum, terus gimana? Yesusmu bagaimana Yesusmu? Saya ngomong 2 jam. 2 jam kemudian orang itu berlutut. Dia bilang, Drew, hari ini doain aku. Aku mau terima Yesus sebagai juru selamat. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Coba kalau saya nggak jaga hati. Coba kalau saya sakit, lagi dibilang goblok, saya sakit. Saya disuruh ke situ sama Tuhan, saya nggak mau. Berapa banyak orang seperti ini. Ada 1 orang yang harus bertobat, tapi karena arogan kita. Orang yang gak mau nurut sama firman Tuhan itu arogan. Sombong. Dia lebih hebat daripada Tuhan. Coba kalau saya gak mau. Saya sakit soalnya dibilang goblok. Gak bakal. Never go to hell. Bisa begitu. Gak mau datang sana dibilang goblok. Karena hatinya sakit. Dilihatnya hari itu ada 1 jiwa yang bisa diselamatkan. Gak jadi karena kita gak mau nurut sama firman Tuhan. Makanya mata dan telinga harus jadi filter.
Sesuatu yang negatif masuk telinga, sesuatu yang negatif masuk mata harus diubah jadi positif. Supaya apa? Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin selaku. Nah itu sebagai contoh. Dari situ saya belajar. Saya tahu. Dari situ saya lebih mengenal Tuhan. Makanya semua orang Kristen harus punya pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan Allahnya. Amin selaku. Saya jadi lebih percaya lagi. Jadi apapun kata Tuhan, sekalipun kelihatannya negatif, tapi itu pasti akan diakhiri dengan yang positif. Amin selaku. Dia selalu bekerja dalam alam kebaikan, bukan keburukan. Apapun yang terjadi, dia selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin selaku. Jadi sekarang dari peristiwa itu, apapun yang Tuhan suruh saya kerjakan. Saya nggak pakai nawar-nawar lagi. Karena saya tahu kalau Allah turut bekerja selalu mendatangkan kebaikan. Amin selaku. Makanya jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu poin yang pertama. Saya ambil 3 poin aja. Poin yang kedua, kalau kebablasan. Bisa saja kan karena kita nggak jaga hati, nggak jaga hati, mata dan telinga nggak jadi filter, kebablasan sakit. Terus apa yang kita harus perbuat supaya kita tidak mencari keadilan dengan cara sendiri? Kita buka lagi Alkitab kita, saudara. Kita buka di Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kita baca ayat yang ke-19. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ayat ini berbicara untuk siapa sih? Jangan pakai bahasa roh dong, saya tanya pakai bahasa Indonesia kok. Ini untuk siapa ayat ini kok jawabannya, enggak ngerti aku. Ini ayat ini ngomong untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk si itu, untuk si sana, untuk kita. Amin selaku. Seandainya kita kebablasan, sampai hatinya sakit, terus Roh Kudus mengingatkan kita, maka sadarlah dan bertobatlah. Sama kayak Daud. Coba saudara bandingin lagi Daud sama si Saul. Dia bisa ngampuni, dia bisa menerima Saul juga apa adanya. Lagi sama si Nabal, mau dibunuh semua laki-laki, semua di situ. Lah Nabal salah apa saudara? Dia bilang kan tadi, kebaikanku dibalas dengan kejahatan. Kebaikan apa dan kejahatan apa? Saudara berpikir nggak sampai di situ? Kebaikan apa yang dilakukan sama Daud? Yang suruh jagain siapa? Nggak ada yang suruh. Inisiatifnya sendiri dia jagain. Terus kejahatan apa yang diberikan sama si Nabal? Nggak dikasih makan. Saudara. Lah sekarang kalau saya punya makanan, ini saya lagi mau makan. Terus ada orang bilang, minta dong. Saya bilang enggak. Ini saya mau makan sendiri. Itu hak saya apa bukan? Hak saya tuh. Lah kejahatan apa yang dilakukan sama Nabal? Tidak ada. Itu karangannya Daud sendiri karena hatinya udah sakit. Karena dia gak jaga. Dia kebablasan itu. Tidak ada kalau kita telusuri. Tidak ada Nabal tidak salah apa-apa. Kecuali Nabal yang bilang, kamu jagain ya. Terus gak dikasih upah. Nah dia jahat. Enggak kok. Gak ada yang suruh, dia jaga sendiri. Udah jaga sendiri, minta makan, gak dikasih, ngamuk. Semua laki mau dibunuh, coba. Cuman karena Daud itu takut akan Tuhan, Tuhan tetap mengingatkan. Makanya kalau kita takut akan Tuhan, sekalipun kita kebablasan, Roh Allah pasti akan mengingatkan kita. Nah harusnya sadar dan bertobatlah. Daud pun sadar. Tuhan pakai apa? Pakai Abigail. Dia ingatin. Nah kita lihat aja supaya saudara jelas. Kita buka Alkitab kita lagi di 1 Samuel pasal yang ke-25. 1 Samuel pasal yang ke-25. Sekarang kita baca ayat 26. 1 Samuel 25 ayat 26.
Oleh sebab itu tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap tuanku. Kita baca ayat 31. Ayat 31. Maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan. Dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Tuhan pakai Abigail untuk ngingetin. Kalau dia bunuh semua laki-laki di sana, dia menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Gara-gara apa? Hatinya sakit. Jadi kayak gitu. Tapi Daud luar biasa, dia raja yang hebat. Tidak ada raja yang kayak dia lagi. Begitu diingatkan, dia langsung sadar. Dan bertobat, enggak jadi. Kita lihat hasilnya. Hasilnya sekarang kita lihat, kita buka lagi tetap di 1 Samuel pasal yang ke-25. 1 Samuel pasal yang ke-25. Kita baca ayat 32 sampai dengan 35. 1 Samuel 25 ayat 32 sampai dengan 35. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu. Jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Dia sadar. Makanya kalau sampai kebablasan, sadarlah dan bertobatlah. Saya ngomong gitu, saya juga ngalamin. Kejadiannya udah lama, sekitar 7 tahun atau 6 tahun yang lalu. Ada salah satu hamba Tuhan di tempat kita, karena dia jinah, kita keluarin. Begitu dikeluarin, di luar ngomong saya yang jinah, kurang ajar nggak? Saudara kalau jadi saya kira-kira gimana tuh? Wah, kalau saya sih kepengennya masuk di ring tinju, tak habisi, tak entei, harusnya begitu. Udah kepengennya greget-greget aja. Tapi kan sekarang kan bukan pendekar, pendeta. Dulu pendekar, sekarang jadi pendeta. Jangan jadi pendeta terus jadi pendekar. Waduh, rasanya ini sudah kepengennya jiwatosin aja, saudaraku. Lagi saya dikabarin, itu lagi ada pertemuan saya dari JKI. Saudara. Itu waktu lagi ada pertemuan seluruh JKI, seluruh Indonesia. Dia bikin kertas, dia tulisin, si Andrew itu begini. Seluruh gembala sidang JKI seluruh Indonesia dikasih kayak gitu. Luar biasa enggak? Saya jadi kayak bintang film terkenal. Saya tadi enggak tahu, saudara. Ada teman, saya lagi waktu itu di pelayanan di Surabaya itu, makanya Tuhan itu maha baik. Saya ditaruh di Surabaya, coba di Semarang habis sudah. Saya taruh di Surabaya, saya pelayanan di sana. Siang-siang saya ditelepon sama seorang teman, dia bilang, Drew, kamu tahu, kamu tuh dibilangin begini sama orang itu. Saya tahu itu pasti kabar bohong, tapi ini yang dikasih tahu ke seluruh JKI, seluruh Indonesia. Saya orangnya nggak bisa, saya tunggu-tunggu. Langsung tak telepon orang itu. Tak telepon, saya kok dengar ada berita kayak gini itu maksudmu apa? Kalau kamu nggak terima, sekarang kita ketemuan dulu dah. Ngomong tuh yang benar. Ya tuh kita ketemuan sama siapa, nanti ada saksi-saksi kita ketemuin. Orangnya marah. So. Pendeta saya hilang, saya minta maaf ya. Pendetaku hilang. Kurang ajar kamu ya. Ini aku pulang ke Semarang, tak jotosi raimu. Sampai saya ngomong begitu. So. Udah gak tahan saya. Cuma Tuhan itu maha baik. Saya khotbah di Surabaya itu 1 hari 3 kali.
Pagi, siang, malam kayak orang minum obat. Coba, khotbah 1 hari itu 3 kali coba. Jadi kalau khotbahnya misalnya malam gitu ya, saya pagi saya pulang saya urus, nanti saya balik lagi ke Surabaya kan bisa pakai flight, pakai kapal terbang kan bisa, paling cuma setengah jam saja. Tapi ini nggak bisa pagi, siang, malam, 3 hari. Saudara pernah nggak ngalami? Kalau kita bukan difitnah, kita diomongin tapi memang kita kayak gitu, ya apa boleh buat? Kita nggak melakukan, dibilang gitu, rasanya kayak apa coba? Kepalanya cekot-cekot. Waduh, duduk nggak enak, berdiri nggak enak, tidur nggak enak, mandi nggak enak, makan nggak enak, minum nggak enak, semua nggak enak, semua kepengennya pulang, kepengen saya hajar orang itu. 3 hari saya ngalami hidup nggak enak. Karena lupa jaga hatinya, kebablasan. Sampai hari ketiga, saya mau khotbah malam. Pemimpin pujiannya udah manggil, saya udah dipanggil, Pastor Andrew coba maju ke depan, saya maju, mau dikasih ini, dia nyanyi lagi. Lucu tuh, udah mau dikasih ini, dia nyanyi lagi 1 kali lagi. Tuhan bicara sama saya. Tuhan ngomong gini sama saya, Andrew kamu mau khotbah apa? Pengampunan. Lah kamu udah ngampuni belum? Cuma gitu toh, sadar langsung. Iya ya, saya kok diomongin gitu aja, Tuhannya diomongin kayak gitu tetap mengasihi kok. Saya mau tak hajar, mau tak tendang, mau tak gebuk, mau tak apain. Loh Tuhan aja dijahatin kayak apa dia tetap mengasihi. Dia mati untuk orang yang jahat itu juga. Kenapa kok saya mesti mau balas segala macam? Sadar, makanya sadar dan bertobatlah. Bukan orang lain, itu kita. Amin. Langsung saya sadar. Begitu sadar, aduh enaknya ya hidup itu kok enak, pakai banget. Enteng semuanya, cuma disadarin memang gitu toh. Kamu mau khotbah apa Andrew? Pengampunan. Kamu udah ngampuni belum? Selesailah sudah, it is done. Selesai, sudah saya udah bisa ngampuni. Wah pernah pada suatu hari kita sama hamba-hamba Tuhan di tempat kami, kita makan bersama. Mau makan di tempat restoran itu ternyata orang yang fitnah saya itu paling suka ke situ. Sampai ada satu hamba Tuhan, tempat kami itu duduk di depan, ketakutan. Nanti kalau dia datang, wah nanti digebukin sama maksudnya digebukin saya. Saya bilang enggak apa-apa, ketemu saya dia bilang shalom, sudah beres, hati saya udah beres. Makanya sadarlah dan bertobatlah. Itu yang penting. Amin selaku. Tapi Tuhan ini luar biasa. Kejadiannya memang sekitar 7-6 tahun yang lalu. Dan waktu yang membuktikan, dia sendiri sekarang sudah jinah lagi, sudah cerai sama istrinya, sekarang malah menghamili orang perempuan yang lain. Jadi semua orang yang dikasih kabar kayak gitu sekarang lihat sendiri. Waktu nanti yang membuktikan. Memang lagi kita diomongin kayak gitu enggak enak. Semuanya udah bisa cerita semua. Sekarang kita lihat semuanya. Sekarang sudah dikeluarin dari kependetaan JKI udah dikeluarkan. Karena enggak karuan seperti itu. Saya enggak bermaksud saya kepingin balas supaya dia gitu, enggak. Saya cuma doa Tuhan biar dia bertobat. Dan biar dia juga bisa diselamatkan juga. Dan bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Saya doanya sih begitu. Bukan doa supaya biar cerai begitu, ya tidak. Tapi akhirnya cerai sama istrinya. Karena dia menghamili perempuan lain. Tuh. Jadi makanya pembalasan itu haknya Tuhan, bukan hak kita. Kita aja cuma memaafkan, mengampuni, dan mengasihi. Sampai kebablasan, sadarlah dan bertobatlah. Amin selaku. Yang ketiga, poin yang ketiga, yang terakhir, itu bisa menerima apa adanya. Misalnya, saudara difitnah, saudara tidak mendapat keadilan, saudara dijahati, saudara dirugikan. Asal kita bisa menerima apa adanya, itu selesailah sudah. Bagaimana caranya supaya bisa menerima apa adanya? Kita buka Alkitab kita lagi di 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Satu Tesalonika pasal yang ke-5. Kita baca ayat
yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi yang dikehendaki Allah dalam Kristus itu apa? Mengucap syukur. Apapun yang terjadi, bukan kalau kita waktu dapat yang baik-baik atau yang enak-enak, enggak. Yang dapat enggak baik atau enggak enak pun tetap kita mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan selalu memberi yang terbaik sekalipun di mata kita tidak baik. Amin. Amin. Jadi banyak kesalahan dalam pengucapan syukur. Misalnya kita ngucap syukur karena supaya Tuhan beresin masalah kita. Itu namanya kita sedang nyogok Tuhan dengan pengucapan syukur. Allah tetap tidak akan disukakan. Pengucapan syukur harus keluar dari hati yang tulus. Amin. Dari hati yang tulus, harusnya seperti itu. Bukan nyogok Tuhan. Dan bukan ngelihat penderitaan orang lain. Pengucapan syukur yang lebih salah lagi adalah kalau kita nggak bisa ngucap syukur, terus kita lihat orang yang lebih menderita dari kita. Masa kita ngucap syukur karena ngelihat penderitaan orang? Itu lebih salah lagi, itu penyesatan. Kasarannya tuh, Tuhan aku ngucap syukur, untung aku nggak jadi kayak dia. Jahat nggak? Nggak boleh. Kita mengucap syukur bukan lihat penderitaan orang lain. Kita mengucap syukur karena melihat kebaikan Tuhan. Kita mengucap syukur dalam segala hal karena Tuhan selalu memberi yang terbaik sekalipun di mata kita tidak baik. Amin. Itu jadi kita tidak mencari keadilan dengan cara sendiri. Saya mau cerita kejadian memang udah lama. Pada suatu hari jam 5 pagi, ada ketok-ketok di rumah saya. Saya itu ada pintunya ada bel, tapi belnya itu karena masuk di tembok, nggak tahu digigitin binatang atau apa, putus. Jadi saya suruh ngurutin lagi, masuk di temboknya mesti dibukain, udah nggak mau. Jadi kalau orang datang tuh pakai gembok, diketok-ketokin di pintu besinya. Tek, 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 itu sampai dalam juga kedengeran. Itu pagi-pagi jam 5, saya lagi baca Alkitab. Tek, 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 saya buka teman saya. Teman saya datang, teman saya tuh nangis-nangis. Loh, kamu tuh kenapa? Ngomong sambil nangis. Itu kayak orang berbahasa Perancis. Jadi saya juga nggak tahu dia ngomong apa, udah sambil nangis sih. Ya udah, saya bukain, saya masuk, dia masih ngomong sambil nangis, udah nggak tahu dah. Saya diamin dulu sampai dia reda. Ternyata dia itu barusan dibeliin sepeda motor sama bapaknya. Sudah 2 minggu yang lalu. Nah di Semarang waktu itu kalau mau STNK saja itu perlu 10 hari sampai 2 minggu. STNK baru keluar. Jadi itu motor nggak bisa dipakai sampai nunggu STNK-nya keluar. STNK keluar BPKB bisa 1 tahun dulu di Semarang tuh kayak gitu. Jadi STNK-nya keluar karena malam-malam keluarnya. Dibawainnya malam. Jadi pagi-pagi tadi 4:30 dia pasang, udah dia jalan-jalan naik sepeda motor barunya. Ke sini, ke situ, pergi rumah ke teman baiknya. Sampai teman baiknya situ masuk, nggak ada 5 menit keluar sepeda motornya hilang. Bayangin coba, baru pakai hilang. Wah nangis-nangis loh. Waduh ini gimana nih, waduh dia pokoknya udah ketakutan. Kalau dia pulang dia ketakutan gitu. Saya bilangin, kamu kalau mau supaya Allah turut bekerja di dalam kehidupan ini sekalipun motormu hilang, Allah turut bekerja, ucapkan syukur. Dari jam 5 saudaraku sampai kira-kira sampai jam 9. Tadi nggak mau ngucap syukur. Bagaimana aku bisa ngucap syukur toh Drew? Kalau aku dikasih sepeda motor, aku ngucap syukur bisa. Tapi sepeda motor hilang, aku suruh ngucap syukur, mana bisa. Dia bilang, ya saya terangin terus, sampai akhirnya dia baru ngerti, oh gitu. Ya udah, kamu nggak boleh ini ya. Jadi jangan ngucap syukur supaya motormu kembali, nggak bakal kembali, tak gitu. Ngucap syukur dari hati yang tulus. Apapun yang terjadi, sekalipun motor hilang pun, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saya bilang begitu. Oke? Oke. Saya doa, dia ikuti doa kata-kata saya. Sudah pengucapan syukur, sudah selesai.
Terus dia bilang, terus sekarang aku mesti gimana? Ya pulang, mau ngapain? Nanti kalau aku pulang dikaplokin bapakku gimana? Ya mengucapkan syukur lagi. Hari itu yang terbaik adalah dikaplokin. Oh gitu ya? Ya sudah, saya antar keluar, dia keluar. Baru jalannya 10 meter. Baru jalan 10 meter. Tuhan tuh ngomong sama saya, panggil dia. Kamu sama dia naik sepeda motormu keliling kota Semarang. Saya bilang, sini. Tadi Tuhan baru ngomong lagi nih. Kita disuruh, kamu sama aku suruh keliling kota Semarang sama sepeda motorku. Jangan-jangan sepeda motormu kembali. Lagi saya bilang, jangan-jangan sepeda motormu kembali. Matanya langsung berbinar-binar. Wah langsung, waktu itu saya mandi dulu kan, saya belum mandi. Saya mandi dulu, selesai kira-kira sekitar jam 10 lah keluar dari rumah saya. Saya boncengin, saya jalan. Lah jalan kemana kan saya nggak tahu. Saya tanya Tuhan, ini suruh putar kemana? Nggak ada jawaban. Jadi saya dari rumah saya tuh di Semarang Utara. Dari utara saya pergi ke barat. Dari barat saya pergi ke selatan. Dari selatan saya pergi ke timur. Dari timur saya pergi ke tengah kota. Putar, balik lagi ke utara. Utara, barat, barat, selatan, selatan, timur, timur, tengah, putar. Bukan di timur tengah sana ya. Putar. Sampai jam 5 sore. Jam 10 sampai jam 5 sore. Saudara, jadi saya kira gimana? Bohong masuk neraka. Saya tuh mikir tadi yang ngomong suruh ngajak ini orang mutar-mutar tuh tadi suaranya siapa itu ya. Ya sudah, jam 5 sudah belum makan, belum mandi lagi. Saya bilang, udah ya, udah jam 5. Teman saya di belakang sudah mulai mau nangis lagi. Sudah. Itu saya lewat stasiun Poncol. Jadi kalau di Semarang ada 2 stasiun. Stasiun Tawang itu buat khusus untuk eksekutif. Kalau stasiun Poncol itu buat ekonomi. Kalau dari stasiun Poncol itu depannya sebelah kanan stasiun Poncol kita jalan. Nanti ada pertigaan, ada traffic light. Jalan lagi kira-kira 200 meter ada traffic light lagi perempatan kalau belok kanan. Ya itu ke rumah saya sudah. Udah deket. Lagi sampai sana bilang udah ya, udah. Persis lagi saya mau berhenti. Suara itu datang lagi. Belok kiri, saya belok kiri. Belok kiri jalan terus, ada perapatan lagi, terus mepet kanan. Suara itu gitu. Saya mepet kanan, teman saya, stop. Ada sepeda motor ditaruh di situ. Dia bilang ini sepeda motorku. Itu sih saya nggak tahu malingnya dibuat apa sama Tuhan, saya nggak tahu. Kuncinya masih nempel, sepeda motor taruh di situ nggak ada yang ngambil lagi coba. Lagi dia lihat, wah benar sepeda motorku, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Di tengah jalan. Saya bilang, wah dia malah teriak-teriak, Yesus kita dahsyat, Yesus luar biasa. Tapi memang Yesus kita memang dahsyat. Amin selalu. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Pengucapan syukur. Ada kuasa yang luar biasa kalau Allah disukakan. Sekalipun kehilangan, tidak usah nyalain yang maling. Makanya nanti kita akan mencari keadilan dengan cara sendiri nanti. Maling yang disalahin yang ini. Tidak perlu. Semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Amin selaku. Ucapkan syukur. Lihat pengucapan syukur. Ada kuasa yang luar biasa. Satu lagi yang saya kepingin bagi sama saudara. Di dalam pengucapan syukur. Itu saya kepingin cerita lagi. Tapi nggak usah jauh-jauh. Ada lagi melalui by phone. Orangnya kuliah di Salatiga. Sepeda motornya hilang. Saya ceritain, kamu begini, dia ngucap syukur. 3 hari kemudian motornya kembali lagi coba. Luar biasa enggak? Dahsyat enggak? Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ucapkan syukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kecuali kita melakukan dosa. Terjadi hal-hal yang tidak enak itu akibat dosa. Tapi kalau kita jadi kebenaran, kita tuh melakukan firman Tuhan, terjadi hal-hal yang tidak enak, ucapkan syukur. Tuhan sanggup ubahkan yang negatif jadi positif. Amin selaku. Luar biasa makanya saya kepingin bagi. Ada satu ayat yang buat saya tuh bagus pakai banget. Saya kepingin bagi sama saudara. Kita buka Alkitab kita di Yesaya pasal yang ke-65.
Yesaya pasal yang ke-65. Kita baca ayat yang ke-8. Yesaya 65 ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Sampai situ aja, saudara. Sekarang ya, coba misalnya saudara buka dompet. Lagi dibuka, ada uang 1.000. Saudara ngomong gimana? Ya, tinggal 1.000. Atau lagi dibuka, puji Tuhan, masih 1.000. Yang punya pengharapan yang tinggal atau yang masih? Masih. Jadi kalau saudara bilang masih, itu ada. Sedikit pun Tuhan sanggup melipat gandakan. Misalnya kayak 5 roti 2 ikan. Betul ya Pak? Orang kok enggak kebalik ya? 5 roti 2 ikan. Masih ada enggak? Ada, ini masih. Tuhan sanggup berkarung-karung jadinya. Sama saudaraku, maksudnya ayat ini makanya ngomong itu bagus sekali. Jadi ayat ini lagi tadi ngomong seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu sebab di dalamnya masih ada berkat. Itu bisa dimasukin gini. Saudara misalnya kayak seorang ibu ditanyain, Bu, ibu kalau memandang suami ibu gimana? Masih enggak ada kebaikannya? Kalau ibu itu bilang, wah tidak ada Pak. Sama sekali tidak ada. It is done. Selesailah sudah. Tuhan gak bisa gandakan lagi karena udah gak ada. Tapi kalau dia bilang masih Pak, walaupun cuma 0,01% masih ada. Tuhan sanggup ubahin yang 0,1% jadi 100%. Amin selaku. Luar biasa gak ayat ini? Jadi bilang masih. Tuhan kalau kita bilang Tuhan masih 1.000. Dari 1.000 dia bisa sanggup ubahin jadi 1 triliun. Tapi kalau dia bilang enggak ada, selesailah sudah. Semua makanya yang masih, jangan bilang ya habislah kita ini. Jangan yang kayak gitu. Lihat kebaikan. Misalnya suamimu belum bertobat, lihat kebaikannya. Kasihin sama Tuhan, ucapkan syukur. Tuhan sanggup ubahkan yang 1% jadi 100%. Suamimu jadi luar biasa baiknya. Kalau kita ucapkan syukur. Dengan semua yang kebaikan itu, kita ucapkan syukur sama Tuhan. Tuhan ubahkan dari kayak tadi 5 roti dan 2 ikan jadi berkarung-karung. Amin selaku. Amin. Nah makanya ayo mulai hari ini. Jangan lihat kejelekan orang. Lihat kebaikannya siapapun. Sampai dulu teman saya nih baru nikah. Kita kan jalan sama-sama mau makan janjian. Lewatin pasar. Ada jualan itu loh. Jualan obeng, jual tang, jual apa. Terus ada jualan racun tikus. Dia bilang, nih dia nih, ini cocok nih buat mertua gue. Kurang ajar gak sih? Mertuanya mau diracun tikus. Karena ngelihatnya jahatnya. Nggak mau lihat kebaikannya. Makanya jangan lihat yang negatif, lihat kebaikannya. Walaupun cuma 0,01%, serahkan kepada Tuhan dengan pengucapan syukur. Tuhan yang mengubah dari 0,001% jadi 100% baik. Amin selaku. Coba luar biasa gak ayat ini? Makanya mulai sekarang berpikir positif. Bagaimana kita bisa berpikir positif kalau kita nggak mau baca Alkitab? Baca Alkitabmu setiap hari. Percaya Alkitab yang kita baca dengan segenap hati dan lakukan. Saudara nanti akan lihat mujizat demi mujizat dalam hidupmu. Amin selaku. Semua orang yang dulu jahat sama saya selalu ucapin pakai ini. Saya ucap syukur, saya lihat kebaikannya, saya serahin sama Tuhan. Walaupun cuma 0,01%. Sekarang orangnya semua jadi baik-baik semua. Tuhan yang ngubahin semuanya. Asal kita bilang masih Tuhan, masih ada kebaikannya. Serahin sama Tuhan, ucapkan syukur. Dan itu bisa dilipat gandakan sama Tuhan semua. Amin selaku. Semua itu termasuk bukan cuma uang saja, apa saja. Kebaikan, karakter, semua bisa digandakan semua sama Tuhan. Selama kita bilang masih Tuhan, aku masih lihat kebaikannya. Dan Tuhan gandakan semuanya itu jadi 100%.
Amin selaku. Saudara saya Tuhan Yesus katanya maha dahsyat. Tepuk tangan yang sangat meriah untuk Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan berdoa untuk saudara.